Healthy People, kita berjumpa lagi di CNN Indonesia Health bersama saya, Lianita Ruhyat. Pada masa tubuh kembang, anak-anak berusia antara 2 hingga 5 tahun umumnya akan melalui fase-fase normal saat mereka menolak makanan tertentu. Nah, menghadapi anak susah makan memang diperlukan kesabaran dan strategi tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk memahami penyebab anak susah makan dan mencari cara mengatasinya sehingga kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi. Nasiku buat luluran. Setiap suapan adalah harapan orang tua untuk memenuhi gizi terbaik bagi buah hatinya sejak dini. Namun, meja makan tidak jarang menjadi medan pertempuran saat si kecil tiba-tiba melakukan gerakan tutup mulut alias GTM. Ternyata ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru bisa memicu GTM. Salah satunya cara memberi makanan. Nasiku buat luluran. Dihimpun dari berbagai sumber oleh tim CNN Indonesia, ada berbagai penyebab anak jadi susah makan. Pertama, fase tumbuh gigi. Ini adalah perkembangan normal yang biasanya terjadi pada anak usia 6 hingga 24 bulan. Rasa gatal dan tidak nyaman pada gusi membuat anak bisa rewel dan menolak makan. Kedua adalah jadwal makan yang tidak disiplin. Pemberian susu atau camilan yang terlalu dekat dengan waktu makan utama dapat merusak nafsu makan anak. Penting untuk menjadwalkan jeda waktu yang cukup agar anak merasakan lapar alami. Selanjutnya, gangguan medis dan tekanan emosional. Kondisi seperti sariawan, demam, atau sakit tenggorokan kerap membuat anak susah makan. Selain itu, semakin orang tua emosional, semakin besar juga kemungkinan anak menolak untuk makan. Terakhir, distraksi saat makan. Penggunaan gawai atau screen time memang bisa membuat anak duduk tenang. Namun ini bisa memicu mindless eating atau makan tanpa sadar. Anak tidak bisa fokus pada makanannya, tidak mengenali rasa lapar atau kenyang, dan beresiko menjadi susah makan jika tidak ada gawai. Mamnya gimana, Mam? Berbagai kondisi ini tentu tidak asing bagi banyak orang tua. Lalu, langkah dan solusi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi anak yang susah makan? Nah, itu dia tadi, orang tua mana sih yang gak khawatir bila melihat anaknya susah makan. Namun jika hal itu terjadi sebaiknya jangan panik dulu karena memang pola makan anak ini sebenarnya tidak dapat diprediksi. Kita akan mengulasnya lebih lanjut. Saya sudah bersama dengan Dr. Miza Afrizal. Ini dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tumbuh Kembang di Depok. Betul. Halo dokter, apa kabar? Apa kabar? Baik, sayang. Gimana Dokter kabarnya? baik juga ya, sehat selalu dok. Alhamdulillah Ini. sehat. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nggak sehat nih, pusing banget kalau misalnya anaknya susah makan. Malah ada istilahnya sekarang kalau yang lagi tren di sosial media katanya masuk surga jalur MPASI. Saking itu semua cara sudah digunakan oleh ibu-ibu supaya anaknya bisa makan, mulai dari yang rasional sampai yang udah nggak rasional lagi dicoba semuanya. Betul sekali. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Misalnya penyebabnya sudah ketahuan, tapi solusinya gimana? Ya. Kita mulai dari apa sih susah makan itu secara medis, dok? Oke, kalau misalnya susah makan secara medis dalam artian medis yang sebenarnya definisi medis ya, itu susah makan adalah gangguan perilaku pemberian makan yang dialami oleh seorang anak yang berpotensi membuat gangguan dari segi pertumbuhannya dia. Jadi pertumbuhan itu ada 3 ya, berat badan, penambahan berat badan, penambahan tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, susah makan dalam dunia medis ini kita definisikan pada saat habit makannya itu sudah berpotensi bikin ini kayaknya bisa berujung ada gangguan pertumbuhan deh gitu. Oh gitu, jadi Betul. kalau misalnya dia susah makan, dikasih makan, tapi perkembangannya masih normal, jadi nggak perlu khawatir gitu?
In a way iya. In a way iya, Iya, tapi ini bukan kayak sesuatu yang kayak hitam atau putih gitu, tapi terkadang soalnya si susah makan ini adalah definisi yang diciptakan sendiri oleh para orang tua yang sebenarnya makannya udah bener-bener aja, udah maksudnya makannya baik-baik saja, cuman karena ekspektasi yang diset oleh orang tua bahwa anaknya makannya segini, padahal anaknya makannya segini, nah itu sering bikin jadi definisi susah makan sendiri dari orang tua yang bukan dari medis. Seperti informasi gampang banget dapetinnya dari mana-mana, akhirnya bikin target sendiri orang tuanya gitu kayak oke, anak saya harus makan sekian mili dengan sekian gram protein, sekian gram karbohidrat semua, terus di kayak set sendiri. Pada saat anaknya tidak achieve hal itu, orang tua padahal anak saya susah makan nih. Padahal kemungkinan anaknya kebutuhannya tidak segitu. Gitu. Oke, jadi kita juga harus yang namanya mengenali kebutuhan anak tadi. Betul sekali. Tidak bisa kita prediksi, kita coba-coba aja tiap hari, nggak bisa kita langsung, oh kamu sesuai dengan ini, konten TikTok ini, konten ini harus segini, kata dokter harus 100 mili ngabisinnya, anaknya nggak mau 100 mili gitu. Betul. Nah, itu gimana dok caranya untuk mengetahui bagaimana kebutuhan anak, dan ibunya kan juga anak ini nggak lahir dengan ada buku manualnya gitu betul. dok. Kalau misalnya anak lahir ada kayak manual bukunya, kayak seru juga sih. Jadi sebenarnya setiap dokter, setiap kali misalnya sekarang kita baca buku KIA atau yang kayak orang tua tahu buku Pink itu semuanya sudah ada guidelines kan. Oke, anak umur sekian makannya sekian, nasinya sekian, dagingnya sekian, bla 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 semuanya. Nah, tapi anggaplah itu sebagai pegangan aja. Jadi itu bukan kayak target yang kayak harus kayak kudu banget atau mesti banget di achieve. Jadi itu buat jadi gambaran kita aja, oke, kurang lebih berarti saya tuh kalau misalnya ngasih makan tuh sekitar seginian gitu, karena itu kan sudah dibikin berdasarkan penelitian kan. Jadi kayak dari kayak populasi anak umur sekian kebutuhannya adalah sekian. Nah, tapi kan belum tentu anak sesuai dengan anak kita. Betul, semua anak dengan umur sekian kebutuhannya pasti sekian kan enggak. Pasti ada yang kebutuhannya kurang, pasti ada yang kebutuhannya bahkan lebih dari itu. Nah, jadi kalau menurut saya adalah siapkan sesuai sama guidelines-nya, entah itu dikasih dokter atau dari bukai atau tapi antara dua itulah ya, antara dikasih dokter atau buku bukai, karena yang lain takutnya misleading ya kalau misalnya cuma tahu dari kayak teman-teman gitu. Nah, lalu berikan anak semaksimalnya dia, ya, semaksimal yang dia bisa terima, lalu kita pantau pertumbuhannya dia. Pada saat kita yang sering merasa anaknya makannya sedikit deh. Kayaknya anaknya makannya kok nggak nyampe ya, harusnya 100 kalau anak saya cuma makan 70, tapi pertumbuhan dia nggak ada masalah, berarti kebutuhan dia hanya segitu. Oke, jadi intinya resepnya ibunya chill dulu, jangan panik, jangan ambi, lihat anaknya, dengarkan kebutuhan anaknya apa, walaupun belum bisa bicara ya, kita lihat dari gerak-geriknya tadi. Jadi kalau misalnya emang butuhnya lebih banyak, kita kasih lebih banyak, kalau butuhnya lebih sedikit, jangan khawatir Bunda, dilihat dulu itu perkembangannya, kalau misalnya perkembangan normal, jangan terlalu panik. Dan memaksakan juga kali dok ya? Saya punya sedikit tips ini, sangat tidak ilmiah, tapi ini sering saya sampaikan. Seberapa banyak sih anaknya itu harus makan? Kalau saya suka pakai tandanya adalah di beberapa suapan terakhir makannya udah mulai susah, itu tandanya kenyangnya dia segitu. Kalau misalnya sampai suapan terakhir, sampai kan ada yang sampai kosong banget gitu ya, dia masih mau terus tambahin lagi. Karena layaknya kita juga orang dewasa, porsi makan pagi, siang, sore, malam kita bisa aja beda soalnya. Nah, membahas soal penyebabnya anak paling susah makan. Paling umum kita udah bahas tadi ya, di paket tadi ada tumbuh gigi, kemudian juga tadi distraksi gadget tadi juga ada. Terus ibu yang suka marah-marah, emosional. Ini penyebab ini gimana sih dok menjelaskannya kepada ibu-ibu supaya tidak menjadi penyebab makan gitu, penyebab susah makan maksud saya. Jadi apa yang tadi kayak dari mulai jadwal makan, dari mulai apa itu sebenarnya adalah memancing insting dia untuk bertahan hidup gitu. Karena kan kita kan makan sebenarnya untuk bertahan hidup. Seperti yang tadi kita udah kayak sempat sudah tersebut, yang sering bikin anak itu menjadi susah makan sebenarnya adalah karena
ketakutan seorang orang tua bahwa nanti anaknya gimana kalau misalnya sampai nanti kalau dia kelaparan gimana, kalau perutnya dia kosong gimana, kalau nanti dia jadi sakit lambung gimana, kalau dia jadi dari segala macam possibilities masuk dari A sampai Z yang dibikin sendiri sama orang tuanya, kemungkinannya akhirnya membuat kita jadi sibuk mencari pengganti setiap anak tidak mau makan. Artinya tidak mengajarkan dia untuk instingnya jadi lapar dan juga akhirnya meminta makan seperti seharusnya yang Persis. makanan utamanya. Persis. Nah, saya juga penasaran nih, apa sih tadi sempat disebut soal gadget, gawai, anak soal makan. Tapi kan kalau misalnya lagi nonton gini kan anak diem dong. Benar. Itu apa pengaruhnya? Jangan dijawab dulu pengaruh gadget terhadap anak makan. Kita akan kembali bahas di CNN Health setelah jeda yang satu ini. Healthy People, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health, masih bersama dengan Dr. Miza Afrizal, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Tumbuh Kembang Depok. Nah dok, kita sebelum acara ini kita sudah sebar polling lewat sosial media kepada ibu-ibu yang juga mungkin sekarang pasti banyak ya merasakan anaknya susah makan. Nah ini pertanyaannya kita langsung tampilkan, ini terkait dengan gimana sih caranya ibu-ibu apa yang dilakukan kalau anaknya lagi susah makan. Nah ini ada beberapa pilihan kita kasih lewat sosial media nih, lalu ada 4 nih jawabannya. Paling banyak adalah vote-nya untuk kasih makan tapi porsi kecil. Paling sedikit mereka pilih kasih camilan sehat, mungkin karena camilan nanti aja gitu kali dok. Tanggapannya dong dok dengan hasil polling ini, ada yang paling bener yang mana, sama kenapa sih orang banyak yang milih tetap kasih makan porsi kecil? Oke, kalau saya boleh kasih komentar ini ya. Menurut saya ini kan yang dapat vote paling banyak adalah yang paling atas ya, yang kasih makan porsi tapi kecil. Menurut saya ini justru adalah sesuatu yang paling jangan dilakuin. Paling jangan dilakukan, alasannya? Betul. Alasannya karena tadi kita sudah bicarakan, kita tidak tahu anak itu akan makannya porsinya mendingannya itu di waktu makan yang mana. Oh, jadi seperti tadi kita yang sudah sampaikan, kasihkan anak makan itu sesuai sama porsinya dia terus. Karena ngasihin porsi makan tapi kecil itu punya 2 kemungkinan yang kita tidak ingin terdapatkan adalah yang pertama anak jadi terbiasa makan sedikit-sedikit. Oke. Itu satu, sama yang kedua adalah pada saat anak lagi pas kepingin makan banyak, dia nggak bisa karena porsinya udah habis. Oh. Tadi kan kita udah bahas ya bahwa jadi tetap sediakan walaupun mau makan atau enggak sediakan segitu, lalu betul. kita lihat perkembangannya seperti tadi dibahas tadi Betul. ya. Nah kalau dari polling ini sebenarnya kalau lagi benar-benar GTM, gerakan tutup mulut, yang mana yang paling penting dok dilakukan oleh ibu-ibu? Antara kalau saya disuruh milih saya akan pilih nomor 2, variasi rasa dan tekstur makanan. Tapi sebenarnya nomor 3 itu juga bisa kita usahakan. Bikin tampilan menarik. Betul, Jangan sedih loh dok, orang anak ibu-ibu sekarang kalau di sosial media tuh sampai ngasih makan pakai segala macam cara. Sendoknya pakai sendok gentong segala macam demi anak bisa makan. Jadi tapi variasi rasa dan juga tekstur makanan bisa digabung. Antara manis dan gurih bisa digabung Bisa juga dong, ya? bisa dong, bisa dong. Oke, Asal masih masuk di akal kita aja sih jalan. Oke, Gitu. tapi banyak juga nih yang dilakukan ibu-ibu selain itu, selain variasi dan segala macam, akhirnya kasih gadget ke anaknya diem, nontonin TV, anaknya diem, lalu tanpa sadar makan. Nah, gimana nih tanggapannya dok sama anak-anak yang diem atau bisa makan banyak dengan bantuan mas-mas gadget atau mbak gadget atau om-om gadget ini. Ya. Oke, saya ini mohon maaf izin ini kayaknya agak sedikit panjang dikit ya, nggak buat kayak pembahasan karena saya harus ngebahas dari kayak dasar banget ilmiahnya. Jadi sebenarnya gini, anak itu kan makan adalah sebuah proses belajar. Belajar mengunyah, belajar mengenai konsep makan, belajar mengenai tadi ya. Betul, konsep mengenai lapar, konsep mengenai bahwa kalau misalnya saya makan nanti saya bakal kenyang, dan juga berbagai macam konsep lainnya. Nah, jadi anak itu makan, mengunyah itu masih belum merupakan sebuah automated skill. Kalau misalnya kita nih orang dewasa itu sudah automated skill atau skill yang pada saat makan masuk kita nggak usah mikir ini mulut kita, otak kita udah kayak nyuruh buat oke, kunyah
sekian kali itu bahkan Pelan kita udah kayak langsung. terjadi secara otomatis ya. Jadi kita bahkan udah nggak ngitung lagi tuh. Pada anak-anak tentunya karena dia baru aja belajar itu masih jauh dari automated. Jadi dia membutuhkan konsentrasi buat oke, Mempelajari makan ini harus saya kunyah, cara ngunyahnya kayak gini. Teksturnya akan tekstur kayak gini akan saya proses dengan cara seperti itu. Betul. Gitu ya. Nah, itu jadi proses konsentrasinya menjadi penuh di situ pada saat dia makan. Nah, anak itu mereka tidak bisa atau belum bisa yang disebut sebagai multitasking. Double fokus nggak bisa Nggak ya? bisa. Pada anak dengan volume otak yang belum terlalu banyak, itu dia cuman bisa pilih, saya harus fokus ke A atau saya harus fokus ke B. Baik. Kalau misalnya anak itu makan sambil nonton, itu pasti dia akan cuman bisa milih salah satu. Antara dia fokus sama apa yang dia tonton, tapi dia tidak menyadari apa yang masuk ke dalam mulutnya dia, ya. Atau kalau dia lagi suka sama makannya, dia nggak tahu apa yang dia tonton. Oke. Jadi dia nggak bisa dapat dua-duanya. Dan kita tahu semua jawabannya, kemungkinannya adalah dia akan fokus sama nonton dan Lebih tidak. fokus, Betul. Nah, pada saat anaknya masih di fase-fase awal, masih kayak kecil banget lah, masih kayak mungkin setahun plus minus setahun gitu. Yang dilakukan karena dia tidak fokus sama yang dia masukin ke dalam mulut adalah begitu ada makanan langsung dia telan. Oke, jadi dia tanpa dia yang pikirin. disebut mindless eating tadi. Betul, Ya. dia langsung dia telan. Jadi tidak terjadi tuh semua proses pembelajaran dan lain-lain tetek bengek yang tadi saya sampaikan tadi nggak ada. Oke, tapi semakin anak bertambah usianya, fokusnya dia semakin bagus, semakin dia fokus sama apa yang dilihat di TV, begitu masuk dia diam. Dia emut. Jadi rusak juga gigi bisa ya? Semua-muanya rusak. Dan proses pembelajaran tadi terhadap, karena kan gini, kita kalau misalnya kita makan kerupuk misalnya, pada saat kita makan kerupuk, otak sudah mendeteksi, oh ini tekstur kayak gini, berarti harus saya kunyah sekian kali, lalu setelah itu saya telan. Pada saat yang masuk misalnya ayam, otak kita udah tahu, oke, itu kan semua adalah memori yang memori yang sudah di-save sama otak kita berdasarkan paparan mungkin ribuan kali atau mungkin jutaan kali yang sudah kita lakukan dari dulu. Kalau misalnya dia fokusnya tidak ke sana, memori itu jadinya nggak ada. Jadi nggak tahu ini kerupuk, ini ayam, ini Betul. nasi, ini bubur. Yang terjadi gitu ya? adalah kalau nggak dia emut karena dia lagi fokus ke sana. Kalau misalnya dia lagi masuk makanan yang otak tidak punya simpanan memori terhadap itu, langsung telan. Nggak lepeh. Kalau misalnya langsung telan juga bisa bahaya juga. Itu juga ya? bahaya, tapi itu biasanya terjadi pada anak yang kayak lebih kecil. Begitu pas fokusnya dia semakin bagus, 1 tahun plus, itu begitu dia masuk, karena otak tidak mendeteksi itu sebagai sesuatu yang biasa dia proses dan dikonsumsi. Jadi akan terjadi penolakan. Otak akan mengira bahwa itu adalah benda yang harus dibuang karena ini kita nggak tahu ini apa gitu. Oke, dan reaksi selanjutnya Dok, abis dia orang tuanya marah, ibu marah, tanduknya keluar. lalu terjadi peperangan di meja makan. Akhirnya itu kalau misalnya mau kita sambungin, akhirnya anaknya ibunya ngomong dengan nada tinggi sehingga stres terbentuk di environment itu, sehingga anak akan mengasosiasikan proses makan sebagai proses yang tidak menyenangkan. Aduh. Karena jadi efeknya tiap mau sangat stres tuh malah jadi kayak anaknya udah keburu stres duluan. Karena dia tahu, aduh biasa kalau saya duduk di sini bakalan dibentak-bentak nih. Kalau saya duduk di sini mama bakalan melotot nih, papa bakalan nih. Gitu. Baik, artinya satu gadget ternyata efek dominonya bisa kemana-mana, jadi lebih baik sangat dihindari sekali untuk penggunaan gawai ini supaya anaknya bisa fokus untuk makan. Persis. Oke, jadi sekarang kita lebih bagus membahas selanjutnya menu mungkin. Karena mungkin banyak sekali ibu-ibu yang bingung, menunya apa sih, tipsnya gimana sih biar anak ini mau makan, jangan-jangan yang dimakan nggak enak. Jadi tips menu yang menarik sebenarnya untuk anak tuh yang kayak gimana sih Dok, biar anaknya mau makan terus gitu? Iya, yang kayak wajib banget, yang kayak tim intinya, yang kayak harus ada di setiap makan utama adalah dia karbohidrat, ya. Dia harus terkandung di sebagian besar porsinya dia isinya adalah karbohidrat, 50-60%-nya isinya adalah karbohidrat. Lalu protein, utamakan protein hewani. Lalu habis itu fat atau misalnya lemak. Ya, ini 3 ini yang kayak merupakan pemain inti. Dalam artian apa? Dalam artian pada saat anak tidak suka
ini kita ngomong satu-satu ya, misalnya kita ngomong karbohidrat. Anaknya nggak suka nasi, kita harus mencari pengganti. Oke, berarti dia nggak suka nasi, berarti saya kasih apa ya, roti. Oke, Kentang, saya kasih kentang, roti. berarti saya kasih singkong, mungkin saya kasih pasta, mungkin saya kasih apapun lah. Oke, jadi Oke. jangan terpatok sama nasi aja. Betul. Pertama itu ya. Betul. Lalu protein hewani pada saat dia misalnya nggak suka misalnya ayam, oke kita kasih apa sapi, kita kasih ikan, udang, kepiting, bla 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 yang lain. Asal dia protein hewani. Terpenuhi. Fat juga, fat itu kan kayak misalnya santan, terus habis itu misalnya butter gitu-gitu ya, minyak-minyakan. Itu juga kita harus pilih. Nah, itu karena mereka tiga-tiganya harus ada. Yang lainnya kayak misalnya sayuran atau misalnya kan tidak tersebut tadi kan sayuran dan juga protein nabati kalau misalnya yang umum di kita, ini dia opsional, bukan nggak boleh, bukan nggak ada gunanya, tapi dibanding 3 ini yang 2 ini dia opsional. Artinya apa? Arti kalau misalnya kita mau kasih boleh, tapi jangan sampai ngurangin si porsi 3 ini tadi. Oke. Ngerti nggak? Jadi kayak Ngerti. jangan karena kita kasihin tahu, dagingnya jadi kayak Jadi kita kurangin. kurang, baik. Karena kita kasihin brokoli, nasinya jadi kayak kita kurangin gitu. Oke, jadi yang prioritasnya yang 3 tadi, kalau masih mau bisa diselipkan yang 2 ini. Kalau nabati dan anaknya juga mau, sayur. karena ini tadi yang 2 ini bisa nambahin warna yang tadi kita bahas, Benar. bentuk-bentuk, tekstur dibentuk muka atau Bikin apapun. cantik, segala Betul. macam supaya anak menarik untuk makan. Betul. Tapi ada beberapa kondisi nih dok, kalau misalnya tadi kan kita intinya adalah ibunya jangan stres, Betul. orang tuanya jangan stres, soalnya bisa kasih makan anak dengan yang tenang juga. Iya. Tapi ada kondisi di mana anak ini benar-benar nggak mau makan, akhirnya berpengaruh kepada tumbuh kembangnya. Iya. Nah, itu kapan kita bisa melihat seperti itu? Kita akan bahas setelah CNN Indonesia Health kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health bersama saya Liani Taruhyat dan juga ada Dr. Misa Brisal, spesialis anak bersama saya. Kita masih bahas soal gimana kalau anak susah makan. Tadi kan bilang ibunya harus chill, santai, tidak panik. Tapi gimana nggak panik kalau misalnya anaknya akhirnya nggak makan jadi mengganggu tumbuh kembang. Gimana sih dok caranya ngelihat anak ini susah makan, masih baik-baik saja dan susah makan sudah tidak baik-baik aja? Oke, yang pertama adalah kalau misalnya dia susah makannya di semua jenis makanan, semua jenis tekstur, semua jenis nutrisi, itu adalah misalnya dia nggak mau makan, dia nggak mau buah, dia nggak mau Susu? snacking, susu kan dia bukan makanan padat. Oke, Nah, jadi susu dikesampingkan dulu nih. betul, dan kayak agak kecil, maksudnya iya ada anak itu dia nggak suka susu, tapi susu itu kan sesuatu yang memang sudah dia kenal dari lahir. bayi, Jadi ya. yang lain ini kan baru aja perkenalan di tengah-tengah hidupnya dia gitu. Jadi semua jenis makanan dia nggak mau atau bahkan terganggu atau kelihatan tersiksa pada saat masuk itu bawa ke dokter. Oke. Satu itu. Yang kedua ini cukup sederhana. Jadi tadi kita sudah bahas waktu pas di awal banget, seharusnya anak yang baik-baik saja itu dia kalau dia setelah dia tidak makan, dia akan berusaha mencari pengganti. Oke, kita tadi sudah bahas bahwa sebaiknya tidak kita berikan karena kita harus berikan di jadwal berikutnya. Nah, kapan kita harus bawa ke dokter adalah pada saat dia tidak makan, tapi dia tidak rewel mencari pengganti. Oh. Ini adalah indikasi kedua. Jadi pada saat kita udah kayak kasih makan, terus habis itu dia nggak mau, Benar-benar nggak mau, lalu nggak kita pengen makan misalnya, juga. betul, misalnya kita pakai contoh sedikit ya. Misalnya kita jadwal kasih makan jam 8, lalu kita jadwal kasih susu jam 10 misalnya, karena jam 10 adalah jamnya dia tidur. Jam 8 kita kasihin dia makan, terus dia nggak mau makan atau makannya sedikit sekali. Dan dari dia selesai makan, menunggu jam 10-nya, dia kelihatan baik-baik saja, dia tidak rewel, dia tidak minta makan pengganti dan lain-lain, itu juga bawa ke dokter. Karena muncul tanda-tandanya di situ, kok anaknya laparnya kayak nggak ada. Gitu, anak sehat soalnya harusnya lapar. Oke. Nah, makanya Ini tadi yang terganggunya di mana kita harus lihat gitu betul, ya. itu yang bayi. kayak harus dibawa ke dokter. Betul. Terus kalau misalnya anak lama-lama nggak makan itu bisa nggak sih menyebabkan stunting dok? Kita kan atau malnutrisi atau apa gitu. Betul, kalau misalnya kita ngomongin definisi dari stunting aja kan adalah kurangnya tinggi badan yang disebabkan oleh kurangnya gizi dalam jangka waktu lama. Jadi di situ ada 2 kata penting. Yang pertama kurangnya gizi. Jadi kalau misalnya anaknya tingginya kurang tapi bukan karena gizi, dia berarti bukan stunting. Yang kedua dalam jangka waktu lama. Jadi sampai akhirnya ke stunting itu butuh waktu yang lama. Yang lamanya relatif mungkin
ada yang 2 bulan, mungkin ada yang 4 bulan, mungkin ada yang 6 bulan. Makanya itu dia pentingnya pada saat tadi saya kasih 2 kayak indikasi kapan harus bawa ke dokter, lalu kita ketemu salah satunya, kita harus buru-buru bawa ke dokter supaya stuntingnya bisa kita hindari. Kalau misalnya kita sudah lakukan semua sesuai sama jadwal, kita dikit lagi ya, kayak misalnya kita udah bikin jam 6 nyusu, jam 8 makan, jam 10 nyusu, jam 12 makan, jam 2 nyusu, dan juga setiap 2 jam itu kita disiplinkan itu sekitar 2 minggu, lalu kita melihat tidak ada perkembangan sama sekali, bawa ke dokter. 2 minggu 2 ya jadwalnya, jangan tunggu sampai lama-lama lagi, karena setelah itu kemungkinan akan berpengaruh kepada tumbuh kembangnya tadi. Yang ditakutkan iya, maksudnya supaya kalau misalnya ternyata ada apa-apa, kita bisa taunya duluan gitu. Nah, jadi tidak menunggu ada kelainan dulu baru kita lakukan sesuatu. Kelainan itu gimana ngelihatnya dokter? Di fisik kelihatan banget nggak? Atau dari awal-awal bayinya baik-baik aja kemudian nggak mau makan jadi kelihatan jadi stunting atau malnutrisi tadi? Iya kan, kalau misalnya dari segi apanya fisik? Kalau misalnya kita ngomongin stunting kan dimulainya dari kenaikan berat badan yang kurang dulu. Nah, kenaikan berat badannya kurang dulu karena tidak terjadi perbaikan, akhirnya tinggi badannya lama-lama mandek karena kan tinggi nggak bisa turun ya. Jadi tingginya mandek gitu. Jadi makanya pada saat kita kalau bisa kita cegah di depan sebelum dia udah mulai ada gangguan-gangguan ini, gitu. Biar dokternya nyari tahu dulu. Tapi dengan catatan dalam 2 minggu ini semuanya dilakuinnya udah bener. Jangan kayak abis dikasih makan terus nggak mau terus anaknya disusuin. Nah, kalau kayak gitu berarti itu kita belum ngelakuin dengan cara yang benar. Gitu. Kita lakuin dulu 2 minggu dengan cara yang benar. Sekarang sudah banyak banget di mana-mana informasi mengenai ini. Lalu kita lihat selama 2 minggu kalau misalnya belum dilihat perkembangan, belum ada perkembangan apapun, bawa ke dokter. Terima kasih banyak Dokter Miza atas kasih. bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan kepada para ibu yang kayaknya banyak deh yang mengalami anak-anak susah makan di periode umur-umur tertentu. Dan tentunya tips-tipsnya ini sangat berguna untuk kita. Dan saya Lianita Ruhya, terima kasih Anda telah menyaksikan CNN Indonesia Health. Dan saya juga berterima kasih atas waktunya Dokter Miza. Sehat selalu. Sampai jumpa.